Topik yang akan dibahas di materi negara hukum dimulai dari yang pertama yaitu pengertian negara hukum, yang kedua prinsip-prinsip negara hukum, yang ketiga ciri-ciri negara hukum, yang keempat fungsi dan tujuan negara hukum. Topik yang pertama yaitu apa pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, menjamin bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara dilakukan berdasarkan hukum. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu apa saja prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam menyelesaikan masalah, sehingga semua orang harus patuh terhadap hukum dan tidak boleh ada sewenang-wenangan. Lanjut, yang kedua itu adalah persamaan hukum. Persamaan dalam hukum atau equality before the law adalah asas yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya, setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Yang ketiga yaitu asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Lalu yang keempat yaitu pemisahan kekuasaan. Adapun inti dari konsep pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintah menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 jenis kekuasaan yang pertama yaitu legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR yang bertugas mengesahkan undang-undang. Lalu yang kedua yaitu eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden yang bertugas menjalankan undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu yudikatif, yaitu antara lain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang bertugas mengontrol undang-undang. Lanjut, apa saja ciri-ciri negara hukum? Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu supremasi hukum. Hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pemerintah, dan tidak ada kekuasaan di atas hukum. Lalu yang kedua yaitu jaminan hak asasi manusia. Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu legalitas hukum. Negara beroperasi berdasarkan hukum yang ditetapkan secara jelas dan transparan. Lalu yang ketiga yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun pejabat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lalu, yang kelima yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan ini berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu yang keenam yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Lanjut pada materi berikutnya yaitu apa fungsi negara hukum. Yang pertama itu fungsinya sebagai menjaga ketertiban dan stabilitas. Fungsi utama negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, segala perilaku warga negara dan lembaga pemerintahan diatur sehingga terciptanya kehidupan yang tertib. Hukum juga ini berfungsi sebagai aturan main yang menghindari masyarakat dari konflik dan kekacauan. Lanjut yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia. Negara hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Negara wajib melindungi hak-hak ini dari ancaman, baik dari individu lain maupun dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Negara hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melanggar hukum,
maka pemerintah tersebut harus bertanggung jawab dan dapat dituntut di pengadilan. Lalu yang berikutnya yaitu memberikan keadilan. Fungsi lain dari negara hukum adalah memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sebuah konflik atau sengketa. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan yang adil bagi pihak-pihak yang berselisih. Lalu yang berikutnya yaitu menyelesaikan sengketa secara damai. Negara hukum menyediakan mekanisme yang damai dan tertib untuk menyelesaikan sengketa. Jika terjadi konflik, baik antara warga negara maupun antara warga negara dengan pemerintah, hukum menjadi panduan utama dalam menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum membantu mencegah munculnya kekerasan atau tindakan sewenang-wenang. Lalu yang terakhir yaitu penerapan negara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip-prinsip yang menjamin bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Penegakan negara hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu materi yang terakhir yaitu apa tujuan dari negara hukum. Tujuan dari negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia, menciptakan kehidupan demokratis, menjaga penegakan hukum yang adil dan efektif. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Pada materi yang berikutnya yaitu tentang demokrasi. Pada materi yang kedua yaitu demokrasi, topik-topik yang akan dibahas itu dimulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, yang kedua prinsip-prinsip demokrasi, yang ketiga ciri-ciri demokrasi, yang keempat bentuk pemerintahan demokrasi, dan yang kelima yaitu tujuan demokrasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Lalu yang kedua yaitu Harris Soscha. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab. Menurut para ahli yang ketiga yaitu Aristoteles. Demokrasi menurut Aristoteles adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sesuatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Lalu menurut para ahli yang keempat yaitu John L. Esposito. Pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lalu menurut para ahli yang kelima yaitu Avan Gaffa, menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudan dunia politik. Materi yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi.
Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lalu yang kedua yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat secara baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Lalu yang keempat yaitu pergantian kekuasaan berkala. Pergantian kekuasaan berkala secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Lalu yang berikutnya yaitu peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campuran tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Peradilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Lalu yang berikutnya yaitu penegakan hukum dan persamaan hukum. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Lanjut pada materi berikutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Lalu yang kedua yaitu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negara dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Undang-undang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Lalu yang terakhir yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi. Bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi antara lain yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan. Lalu yang kedua yaitu tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Lalu bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer.
Lalu yang keempat yaitu demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Lalu, bentuk pemerintahan yang berikutnya yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Lalu yang berikutnya yaitu demokrasi semi-parlementer. Demokrasi semi-parlementer adalah sistem pemerintahan yang merupakan perpaduan antara sistem parlementer dan presidensial. Yang berikutnya yaitu tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama itu adalah kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan dan berpendapat dan juga berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Lalu yang berikutnya lagi yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Lalu yang berikutnya yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Lalu, yang berikutnya yaitu mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu demokrasi dan negara hukum merupakan dua pilar fundamental dalam menyelenggarakan pemerintah yang adil dan berkeadilan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya salah satu dari keduanya, akan sulit untuk menciptakan tujuan negara yang demokratis dan berkeadilan.